ya memang sekarang e-sport, sedang membahana gitu Iya kan, iya iya bahkan iya. di Asian Games sedang memperjuangkan biar e-sport bisa jadi ekstrakurikuler. Mungkin daripada ini jadi sia-sia yang Iya. sekedar hobi saja, Mmm. mungkin akan lebih bagus kalau ada Tadi futsal, desain ada grafis, desain grafis, tapi tapi nggak yang dapat beasiswa tetap yang olimpiade matematika oh. gitu. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Dipri Pratama di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Sedap. Sedap mantap nih. Ya, terserah. Sudah mantap. Sedap dan mantap. Kita bahas apa nih Mas Angga? Ngobrol-ngobrol lagi masih aja. Teknologi nggak nih? Masih teknologi masa depan nggak nih Mas Angga? Teknologi, tapi mungkin lebih ini. Bukan dari saya sih sebenarnya nih. Ini rame aja nih, ada beberapa temen yang minta dibahas gitu soal isu yang rame kemarin tuh Mas Mai. Apa tuh? E-sport mau masuk kurikulum katanya. Emang bener? Nah itu ada isunya kemarin tuh. Itu rame juga tuh. Ada yang kudet Mas Angga. Ada yang pro ya. Kita pasti nggak update karena kita juga bukan orang yang main di ranah e-sport ya gitu. Jadi cuma saya sempat dengar juga sih kemarin beritanya bahwa ada wacana e-sport masuk ke kurikulum. Akhirnya ada yang kontra. Wah ngapain sih yang kayak gitu masuk, jadi ntar ada mata pelajarannya dong e-sport gitu dan lain-lain lah. Banyak lah pro kontra. Namanya segala sesuatu pasti ada pro kontranya ya. Yang pro juga mengatakan ya memang sekarang e-sport sedang membahana gitu kan. Bahkan di Asian Games udah masuk, sudah ada cabang olahraga e-sport gitu kan. Ya kita harus menggrab itu dong harusnya mau gitu. Mau gak mau, suka gak suka. Betul. Nah tapi ternyata Mas Mahe itu udah diklarifikasi oleh Kemendikbud gitu ya. Bahwa ternyata e-sport boleh masuk ke sekolah, tapi itu tidak menjadi bagian dari kurikulum. Jadi artinya bukan mandatori gitu loh maksudnya. Oh iya. Gitu. Berarti masuknya ke ini dong, ekstrakurikuler? Nah bisa, jadi kalau yang saya baca dari Persatuan e-sport, saya lupa namanya apa gitu ya. Asosiasinya lah ya. Asosiasinya sedang memperjuangkan biar e-sport bisa jadi ekstrakurikuler. Gitu. Iya. Dimulai dari ekstrakurikuler. Ya kalau memang mungkin kan dengan kurikulum baru kan banyak keleluasaan tuh. Mungkin nanti mau ada pembelajaran berbasis project yang tentang e-sport ya mungkin bisa aja sih harusnya ya kalau yang kita lihat dengan karakteristik kurikulum yang baru nanti gitu kan. Iya, tapi wacana besarnya adalah menjadi ekstrakurikuler atau jadi mata pelajaran di sekolah kejuruan. Kejuruan. Kan ada multimedia, ada desain grafis gitu kan. Mungkin nanti akan ada kejuruan e-sport. Itu bagus sih kalau menurut saya. Dan kalau saya tiba-tiba kepikiran gini Mas Angga. Ya. Maksudnya gini. Seberapa penting sih tuh? Maksudnya gini. Kita tahu bahwa ekstrakurikuler itu udah banyak. Ada ya kalaupun itu masuk ekstrakurikuler gitu. Ada pramuka, ada paskibra dan lain-lain, ada cabang olahraga, futsal, basket dan lain-lain gitu ya. Kenapa harus e-sport? Itu menjadi highlight gitu. Iya betul. Maksudnya se-urgent apa sih gitu nih e-sport sampai harus dalam tanda kutip dipaksakan untuk terintegrasi di sekolah gitu ya. Jadi ya mungkin gini ya Mas Maya, kalau saya melihat dari sudut pandang soal siswanya gitu ya. Ya itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari para siswa saat ini gitu ya. Sebagian besar siswa bermain game online katakanlah seperti itu gitu ya. Saking banyaknya mungkin daripada ini jadi sia-sia yang sekedar hobi saja, mungkin akan lebih bagus kalau terorganisir dengan baik, bahkan bisa diarahkan sejak dini kalau memang ada siswa-siswa yang berbakat di sana. Berbakat atau punya ketertarikan besar di situ. Berarti mungkin arahnya bisa jadi kita nggak tahu ya, bisa jadi kan ada karir di masa depan yang menjanjikan di dunia dan bahkan kan sekarang kan e-sport sudah menjadi profesi dong dalam tanda kutip kan. Ada sekarang kan ada atlet e-sport dan bahkan saudara sepupu saya juga seorang atlet e-sport gitu. Iya, yang profesional gitu dibayar oleh salah satu kalau klub, mungkin kalau sepak bola klub sepak bola, kalau ini klub e-sportnya gitu ya. Ya profesional gitu. Tapi masalahnya kan
kalau di Indonesia balik lagi pertanyaannya, atlet olahraga yang sudah familiar aja belum terjamin masa depannya, apalagi e-sport yang baru gitu ya. Walaupun mungkin untuk orang-orang atau atlet e-sport yang memang karir sudah bagus bisa kaya raya gitu ya, seperti yang ada di podcastnya Om Deddy misalkan yang sampai miliaran penghasilannya dan seterusnya ya. Mungkin arahnya ke sana sehingga perlu untuk mengintegrasikan e-sport ini ke dalam sekolah organisasi gitu resmi ya, gitu ya. Mungkin arahnya gitu. Tapi masalahnya Mas Mae, saya setuju sih soal kalau dia masuk ke sekolah dengan jadi sebuah ekstrakurikuler atau jadi bagian apapun gitu ya, nanti siswa-siswa yang bakatnya besar dan ketertarikannya besar di sana nanti bisa bisa berkembang, bisa meniti karir dan berprestasi di jalur itu gitu ya. Itu saya sangat setuju sih. Iya. Cuman pertanyaannya kan gini Mas Mae, kita gini, e-sport ini kan hal baru nih. Iya. Dulu pun kan mungkin ketika muncul ekstrakurikuler futsal misalkan, basket, mungkin yang baru-baru seperti ekstrakurikuler desain grafis, kan jadi ada tuh. Di zaman kita dulu belum ada kan, fotografi di zaman kita kan belum ada. Tapi sekarang ada tuh. Ya, pasti kan arah tujuannya untuk mengakomodir orang-orang yang punya bakat dan minat di sana, betul ya? Tapi kan pertanyaan besarnya kalau menurut saya pribadi nih Mas Mahe, seberapa besar sekolah atau lembaga pendidikan atau bahkan pemerintah bisa memfasilitasi orang-orang lewat minat dan bakat itu. Karena sejauh ini kan ada fotografi, ada futsal, ada desain grafis. Tapi yang dapat beasiswa tetap yang Olimpiade Matematika gitu. Saya paham arahnya Mas Angga. Berarti kan sebenarnya kalau bisa dikatakan dia udah banyak loh bakat-bakat dari berbagai bidang. Betul. Yang sebenarnya juga mereka harusnya dalam tanda kutip layak diperhatikan untuk bisa dapat beasiswa tertentu atau dikembangkan minat bakatnya. Sejauh ini kan atlet gitu. Betul, sejauh ini misalkan kita bicara orang yang punya bakat dari kecil jago main bola misalnya. Ternyata ada Messi dari Indonesia misalkan gitu ya. Betul. Ya kan, sekolah di sekolah umum misalkan. Dia ikut futsal nih. Ya. Tapi ternyata ekskul itu kan di sekolah hanya sebatas ya udah latihan tiap minggu, hobi aja. Doang. Dana untuk ikut lomba terbatas, pelatih juga terbatas misalkan betul. Yang kita tahu kalau atlet memang misalkan punya bakat atlet, sekolahnya harus di Ragunan misalkan, Ragunan, sekolah kejuruan olahraga SKO Ragunan gitu. Kalau nggak di sana, ya kemungkinan besar atau sangat kecil kemungkinan anak ini terfasilitasi gitu Mas Mae. Yes, paham. Iya, jadi maksud saya bukan soal kenapa e-sportnya, tapi konsep pengembangan minat dan bakat ini yang harus diperhatikan dan gitu. Akhirnya yang saya tangkap mungkin maksudnya Mas Angga dan harapan kita semua adalah bagaimana yang kita sudah buat itu benar-benar berproses dari awal sampai akhirnya tuh benar-benar dipersiapkan. Betul, gitu ya. Misalkan di sekolah umum ada seorang anak punya bakat basket, jago nih. Bagaimana ekskulnya bisa memfasilitasi dia berprestasi di jalur basket sehingga bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur basket misalkan. Iya dong. Dan di sekolah itu pun jadi sebuah hal yang prestis. Wah, nih duta basketnya sekolah itu gitu. Gak cuma orang-orang pintar di dunia akademis saja gitu. Nah, balik lagi ke soal e-sport yang saya khawatirkan jangan sampai karena e-sport ini lagi hype, e-sport ini jadi lebih diperhatikan daripada minat bakat lain. Yang udah senior dilupain, anak baru tiba-tiba melesat sendiri dia. Tiba-tiba yang ya karena e-sport baru diperhatikan, dikasih dana besar ekskulnya, ikut lomba sampai ke Korea dikirim misalkan gitu ya. Setelah lulus nih anak bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi dengan jalur prestasi e-sport. Tapi ada juga anak yang ternyata jago loncat indah misalkan. Atlet-atlet lain, futsal, betul, sebagainya. Ataupun jalur non akademis lain yang ternyata dia desain grafis misalkan, fotografinya bagus misalkan gitu. Jangan sampai ini jadi terlupakan gara-gara e-sport yang menjadi isu saat ini gitu loh Mas Mai. Saya tidak ada masalah, tidak ada tidak ada penolakan dengan e-sportnya masuk ke ranah ini, tapi masalahnya adalah apakah bisa diperhatikan secara merata soal minat dan bakat ini? Ya, dan akhirnya kalau misalnya kita ngomongin e-sport sebenarnya kan karirnya ini agak random di pikiran saya Mas Angga. Bisa jadi kan karirnya anak atau orang dengan minat dan bakat e-sport ini bukan hanya sebagai seorang atlet,
Bisa juga jadi nanti content creator di bidang e-sport. Betul. Atau misalnya dia pengembangnya sendiri karena dia jago di IT-nya, suka develop. Betul. Atau mungkin yang jiwanya atau sense bisnisnya kuat, itu dia bisa mengembangkan atau bisa berinvestasi karena dia expert di situ. Betul, gitu. betul. Dan lagi-lagi yang kita ingin tekankan adalah bagaimana, saya ingat teori ini masa enggak, multiple intelligence. Ya. Itu kan sebenarnya memfasilitasi itu semua ya. Dan betul. perlu ada kesetaraan untuk semua minat dan bakat itu. Betul, dan beda cerita kalau memang arahnya ya udah ekskul itu cuman untuk mengisi waktu luang, penyeimbang aja gitu. Gak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang saya jadi anak emas. Yang saya tangkap kan ekstrakurikuler ini kan harusnya mengembangkan minat dan bakat siswa di luar akademis. Jangan-jangan dia lebih berprestasi di bidang non akademisnya kan, seperti itu. Betul. Memang sih ada beberapa sekolah yang punya jalur itu, tapi apakah itu benar-benar di semua minat dan bakat itu tersedia gitu? Betul. Jangan-jangan yang ada jalurnya aja gitu. Nah, jangan sampai menurut saya sih yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai e-sportnya ini yang jadi nanti dianakmaskan sehingga bakat-bakat lain atau potensi-potensi lain jadi di nomor 2-kan. Itu aja sih pesan saya sih. Mau e-sport, mau bidang apa sih yang lagi sekarang lagi hype, nggak ada masalah sih. Betul. Gitu. Ya emang kalau misalnya punya apapun bidangnya, intinya kita berharap dari sisi guru kreatif nih, semua pihak sama atau khususnya pemerintah juga memfasilitasi secara merata. Betul. Soal e-sport masuk kurikulum atau enggak, sah-sah aja. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat menambah sanah kawasan kita ya. Iya, betul. Supaya karena memang guru tahu. Balik lagi ke bahasan metaverse, nggak bisa dibendung. Ya. Betul. Ngapain sih main-main itu? Ya memang sekarang dunianya anak-anak ya e-sport mau dikata apa, suka nggak suka gitu. Gitu, setidaknya ya diakomodir atau diorganize gitu ya. Agar e-sportnya ini tidak menjadi sebuah bumerang gitu untuk generasi muda kita gitu. Dan bisa bermanfaat buat semua pihak, buat masa depan negara kita, negara Indonesia. Betul, termasuk kemajuan ekonomi kan. Banyaknya lomba-lomba dan lain-lain kan itu juga membantu pertumbuhan ekonomi. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas dan Mbak Guru atas dukungannya. Jangan lupa di klik like, share, dan subscribe. Promo terus. Iya dong, karena kita udah makin bertumbuh nih atas dukungan Mas dan Mbak Guru. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Siap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.